Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Pak Agus Sejarah. Yuk kita sama-sama belajar sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan dan penting dan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita akan membahas tentang jalur rempah. Yang kedua, kita membahas tentang latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Barat. Dan yang ketiga adalah kronologi dan jalur pelayaran bangsa Barat ke Nusantara. Kita bahas dulu mengenai jalur rempah. Jalur rempah ini adalah jalur yang membuka peradaban Nusantara. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang subur, menghasilkan rempah-rempah yang merupakan komoditi perdagangan yang dicari oleh dunia, termasuk oleh bangsa-bangsa dari Eropa. Pedagang-pedagang Eropa tersebut mencari jenis-jenis rempah seperti lada, cengkeh, pala, kayu manis yang tujuannya adalah untuk menghangatkan tubuh dan juga dipakai sebagai bahan penyedap makanan pada masakan. Nah, ini juga menghangatkan tubuh pada waktu musim dingin. Berikut ini adalah contoh rempah-rempahnya, yaitu lada, cengkeh, dan pala. Benua Eropa yang beriklim subtropis dan juga beriklim sedang tidak menghasilkan rempah-rempah dalam jumlah yang cukup. Berbeda dengan Nusantara yang terletak di daerah tropis dan menghasilkan banyak rempah-rempah. Hal inilah yang kemudian mendorong bangsa Eropa datang ke Nusantara. Apalagi adanya berita tentang penaklukan Konstantinopel oleh kekuasaan dinasti Utsmani yang menyebabkan para pedagang Eropa menghindari pusat perdagangan tersebut dan mencari jalur lain ke dunia timur. Berikut ini adalah foto ilustrasi tentang penaklukan Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi, di mana Kesultanan Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II atau Sultan Mehmed II menaklukkan ibu kota Romawi Timur, yaitu Konstantinopel. Peristiwa ini menandai akhir dari abad pertengahan. Jalur rempah yang membuka peradaban Nusantara. Jalur rempah di Asia Tenggara ini menghubungkan perdagangan dengan negara India, Cina, dan juga Timur Tengah. Jalur ini menjadi daya tarik awal bagi bangsa Eropa dibandingkan dengan jalur sutra yang lebih dulu dikenal. Berikut ini adalah peta jalur sutra atau Silk Road, baik yang melalui daratan maupun yang melalui lautan ataupun samudra. Berikutnya adalah latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Barat. Latar belakang peristiwa-peristiwa di Eropa yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat di Indonesia atau di Nusantara adalah: yang pertama, jatuhnya Konstantinopel oleh pasukan Turki Utsmani pada tahun 1453. Yang kedua, semangat Reconquista di Iberia, yaitu penaklukan kembali daerah-daerah yang dikuasai oleh pasukan-pasukan Islam. Yang ketiga, pertentangan negara-negara Eropa seperti Spanyol melawan Belanda dalam peperangan, kemudian Inggris dan Perancis. Dan yang keempat itu perkembangan iptek seperti navigasi, perkapalan, dan persenjataan. Dan yang kelima yaitu membuktikan teori Kopernikus, yaitu teori heliosentris, matahari sebagai pusat tata surya dan bumi serta planet lainnya merupakan anggota tata surya tersebut. Berikutnya adalah tujuan kedatangan bangsa Barat ke Nusantara berkaitan dengan 3G, yaitu gold atau kekayaan, kemudian glory atau kejayaan, yang ketiga gospel atau penyebaran agama. Berikutnya yaitu kronologi dan jalur pelayaran bangsa Barat ke Nusantara. Jika kita perhatikan di sini adalah bagaimana peta jalur
pelayaran bangsa Barat ke Nusantara, yaitu ada bangsa Portugis yang bergaris merah, kemudian ada yang bergaris biru ini adalah bangsa Belanda, kemudian yang warna hitam ini adalah bangsa dari Spanyol. Yang pertama kita membahas tentang Portugis. Jalur pelayaran bangsa Portugis yaitu dari Portugis, Tanjung Harapan, Kalkuta, India, Malaka sampai Maluku. Sekarang kita bahas pada tahun 1488, Portugis yaitu pelaut Bartolomeus Dias melakukan pelayaran untuk mencari daerah timur dengan menyelusuri pantai barat Afrika. Dia menemukan Tanjung Harapan, tetapi ia tidak melanjutkan penjelajahannya, melainkan dia kembali lagi ke Portugis. Kemudian diteruskan pada tahun 1498 oleh Vasco da Gama yang melakukan pelayaran mengikuti jalur dari Bartolomeus Dias, melewati Tanjung Harapan, kemudian menuju ke Kalkuta di Calicut dan Goa di India. Ia memasang patok batu Padrao sebagai tanda daerah yang ditemukan oleh Portugis. Berikutnya pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque berhasil merebut Malaka dan tahun 1512 sampai ke Maluku. Portugis memonopoli perdagangan yang menyebabkan protes dan perlawanan dari orang-orang dan pedagang Islam. Berikutnya yang kedua yaitu bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol yang menjadi pelaut yang mengarungi samudra sampai ke wilayah-wilayah lainnya adalah ada seperti Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika pada tahun 1492 saat berlayar dari Kepulauan Kanari ke Haiti dengan 3 kapal dan 88 pelaut. Ekspedisi berikutnya dipimpin oleh Magellan dan kapten kapal Jan Sebastian Elcano. Mereka mendarat di selatan benua Amerika dan menemukan Selat Magellan. Pada Maret 1521 mereka tiba di Pulau Guam dan pada April 1521 mereka sampai di Filipina yang kemudian dinyatakan sebagai koloni Spanyol oleh Magellan. Berikut ini adalah perjanjian Tordesillas. Adalah perjanjian yang memberikan izin pelayaran dari Eropa kepada Spanyol ke arah barat dan Portugis dari ke arah timur, sesuai dengan kesepakatan dengan Paus. Pada akhirnya mereka bertemu di Maluku sehingga ada lagi perjanjian yang bernama Perjanjian Saragossa. Berikutnya adalah yang ketiga, Belanda. Pada tahun 1595, pelaut Belanda yang lain yaitu Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser memulai pelayaran. Kedua pelaut ini bersama armadanya dengan kekuatan 4 kapal dan 249 awak kapal beserta dengan dilengkapi 64 pucuk meriam. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman dan rombongan berhasil mencapai Kepulauan Nusantara dan mendarat di Banten. Kehadirannya ini diterima baik oleh rakyat Banten karena niatnya untuk berdagang. Pada tahun 1598, Van Heemskerck dan armadanya tiba di Nusantara dan mendarat di Banten. Mereka bersikap hati-hati dan bersahabat, sehingga rakyat Banten menerima kedatangan mereka dengan baik dan mulai melakukan aktivitas perdagangan. Kesimpulannya, latar belakang bangsa Eropa datang ke Nusantara karena jatuhnya Konstantinopel dan mencari daerah penghasil rempah-rempah ke dunia timur. Pada awalnya mereka tujuannya adalah untuk berdagang, lalu memaksakan melakukan monopoli dan pada akhirnya
menguasai dengan melakukan praktik kolonialisme dan imperialisme di Asia termasuk di Nusantara. Terima kasih. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe di channel YouTube Pak Agus Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia, Historia Magista Vitae.